Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Lebih-lebih setelah nikmat iman dan Islam, setelah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, nikmat bagaimana hingga detik ini kita masih diberi panjang umur, lebih-lebih dalam keadaan sehat walafiat, lebih-lebih dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Setelah beberapa minggu kita tidak berjumpa karena libur menjelang Syawal, menjelang Lebaran sampai detik ini, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Apa yang kurang daripada ibadah-ibadah kita selama Ramadan kemarin atau seumur hidup kita ditutup dan disempurnakan oleh Allah, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat batin, nikmat dunia dikasih menjadi nikmat akhirat, nikmat zahir menjadi nikmat batin, nikmat panjang umur disertai dengan nikmat taufik, nikmat hidayah, dan disertai dengan nikmat akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pengajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Beliau mengatakan, wa'lamu ma'asyiral ikhwan ayyadallahu wa iyyakum anna khairal qulub wa ahabbaha ila Allah ma kana nadhifan naqiyan minal batil wasyukuk wa ma'ani syarri kulliha wa'iyanil haqqi wal huda wa ma'anil khair was-shawab. Wa fil hadits al qulubu arba'atun qalbun ajrat fihi sirajun yazhar fadzalika qalbul mu'min wa qalbun aswadu mankusun fadzalika qalbul kafir wa qalbun marbutun ala ghilafih fadzalika qalbul munafiq wa qalbun musfahun fihi imanun wa nifaq famathalul imani fihi mathalul baqlah yamudduhal ma'ul azab wa mathalun nifaqi fihi mathalul qurha yamudduhal gayhu was-sadid fa ayyul maddataini ghalabat alaih dhahabat bihi. Qultu wadh-dhahir anna hadzal qalb al-akhir wasfu qulubi ahli at-takhlid wat-tafriq min 'ammatil muslimin ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ketahuilah wahai segenap saudara-saudaraku, kata beliau, dan beliau berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sebaik-baiknya hati yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sehat dari segala sesuatu yang batil.
hati yang bersih daripada segala keraguan, apalagi keraguan terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Keraguan yang memiliki keterkaitan atau sangkut paut dengan keimanan. Ragu apakah Nabi Muhammad adalah seorang rasul, ragu apakah Al-Quran adalah kitab suci yang betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Ragu apakah ada itu akhirat, apakah ada itu barzakh, apakah ada itu surga neraka. Bahaya. Ini paling fatalnya penyakit hati adalah asyukuk fillah, keraguan di dalam perkara-perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, hati yang suci daripada perkara yang batil, perkara yang di dalamnya ada keraguan, dan juga hati yang bersih daripada kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan secara keseluruhan. Itu adalah hati yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyan lil haqqi wal huda. Sebaliknya, hati yang dicinta oleh Allah adalah hati yang justru perhatian, hati yang memiliki konsentrasi dan fokus untuk perkara-perkara yang hak, hati yang berkeinginan untuk mendapatkan curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang terpenuhi, terisi penuh dengan makna-makna kebaikan dan makna-makna kebenaran. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkan hatinya. Namanya beruntung, ya berarti hatinya dia adalah hati yang paling dicinta oleh Allah. Rugi, celaka orang yang mengotori hatinya, namanya rugi, berarti hati itu adalah hati yang paling dibenci oleh Allah. Hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-qulub arba'ah. Macam-macamnya hati itu ada 4, kata beliau. Qalbun ajrat, hati yang bening. Fihi sirajun yashar, yang di dalam hati yang bening itu ada lentera yang membiaskan cahaya. Ibarat lampu itu kacanya itu bening, sehingga pendaran cahaya yang ada di dalam lampu bisa keluar. Tapi bayangkan kalau hati itu kotor, maka nur yang di dalam hati itu tidak akan mendatangkan manfaat. Apa artinya lampu ini? Kalau ternyata kacanya kita spek dengan warna hitam misalnya, mau lampunya berapa watt, mau listriknya berapa volt, mau seterang dan berpendar bagaimanapun cahayanya, tidak akan menghasilkan manfaat sedikit pun. Hati orang yang beriman itu adalah hati yang bening, sehingga nur yang ada di dalam hatinya itu bukan hanya mendatangkan manfaat bagi dirinya, tapi juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ini hati yang pertama, hatinya orang yang beriman. Fadzalika qalbul mu'min, itu adalah hatinya orang yang beriman. Wa qalbun aswadu mangkus, hati yang kedua adalah hati yang gelap, yang terbalik. Yang mestinya dia imani, dia kufuri. Yang mestinya dia kufuri, dia nikmati. Dia imani. Yang seharusnya dia lakukan, ditinggalkan. Yang harusnya ditinggalkan, dilakukan. Terbalik. Kadang-kadang hati orang seperti ini lebih mengedepankan kepada logika, rasio, otak atau akal daripada iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran. Fadzalika qalbul kafir, maka hati yang hitam, hati yang gelap, hati yang terbalik, itu adalah hatinya orang yang kafir. Adapun hati yang ketiga adalah wa qalbun marbutun ala ghilafih, hati yang terikat dengan tali, hati yang tertutup, hati yang tertutup. Fadzalika qalbul munafik, itulah hatinya orang-orang yang munafik. Nanti dibahas. Munafik itu ada dua. Ada munafik
yang nanti hukumnya sama seperti kafir. Siapa itu? Mereka yang pura-pura iman tapi sebetulnya kafir. Mereka yang demi tujuan-tujuan tertentu pura-pura iman. Tujuan jabatan, tujuan dunia, tujuan popularitas, dan lain sebagainya. Pura-pura iman. Wah, enak ya hidup di Indonesia ini kalau jadi orang Islam. Kenapa? Ya namanya juga mayoritas. Insya Allah kalau saya ini jadi orang Islam, wah saya dapat dukungan. Tapi kalau sehebat apapun saya, sejujur apapun saya, seamanat apapun saya, seterkenal apapun saya, sehebat apapun saya, kalau saya kafir mungkin nggak jadi pejabat nih saya. Wah, pura-pura Islam dah, pura-pura syahadat. Sehingga minimal saya sudah merebut hatinya orang-orang beriman. Ini hatinya munafik, tapi hukumnya sama seperti kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau sudah ketemu sama orang yang beriman, ngaku-ngaku iman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka sudah kembali ada di belakangnya orang-orang yang beriman, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Saya ini bohong, saya ini bersama kamu. Saya ini hanya bercanda, guyonan, ngaku iman, ngaku ini, ngaku itu. Saya bahkan sholat, saya bahkan ini, saya bahkan itu, pura-pura itu semuanya. Ada kemunafikan yang nggak sampai dihukumi kafir. Kalau orang munafik yang dihukumi sama seperti kafir, kekal abadi dalam neraka. Kalau ada orang ngaku-ngaku iman, ya tetap kita wajib husnudzon dia iman, walaupun kelakuannya tidak mencerminkan sama sekali akan keimanannya. Wah, ini orang kayaknya ngaku iman. Kenapa? Ya, ngaku iman tapi nggak sholat. Ngaku iman tapi statementnya ngawur misalnya. Ngaku iman tapi begini tapi begitu. Ya nggak bisa kita, oh kafir ini, nggak bisa. Ya tetap iman. Artinya apa? Kalau mati ya wajib dimandikan, wajib diurus jenazahnya, wajib disolati, kemudian wajib dikubur di kuburan muslim. Anak-anaknya tetap menerima warisan dari dia. Dia kalau minta anaknya orang, ya dianggap muslim sudah. Artinya orang yang munafik secara keyakinan. Di dunia dihukumi muslim, tapi di akhirat Allah Maha tahu apa yang dia sembunyikan dalam hatinya, maka di akhirat dia dihukumi kafir. Kita tidak menghukumi hatinya orang karena kita kapasitasnya bukan di situ. Ranahnya kita ini adalah zahir, bukan batin, fisik, bukan rohani. Makanya di dunia kita menghukumi mereka sebagai muslim. Kenapa? Kita nggak tahu imannya dia benar apa enggak, hatinya dia mantap apa enggak, apa tujuan dia pura-pura iman atau tidak, kita nggak tahu. Adapun akhirat itu adalah bagiannya Allah. Allah Maha tahu isi hatinya orang. Pura-pura kafir dihukumi kafir. Ada munafik yang kemunafikannya dalam amal. Iman sama Allah, iman sama Rasul, iman. Cuman amalnya tidak mencerminkan keimanannya. Iman tapi nggak sholat, ya Islam KTP lah. Nah, orang seperti ini dihukumi di dunia sebagai muslim, di akhirat juga dihukumi sebagai muslim. Hanya saja jika dia tidak diampuni oleh Allah, ya dia masuk neraka dulu baru masuk surga. Artinya beda sama munafik yang munafik dalam keurusan keimanan abadi, nggak ada potensi masuk surga, selamanya sudah neraka. Tapi orang yang munafik, kemunafikannya dalam urusan amal, ya maksiat, ya begini, ya begitu, melanggar aturannya Allah, berbuat dosa. Jika tidak diampuni oleh Allah, ya berarti dia ada kalanya masuk neraka, cepat atau lambat dia akan keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Jelas ini ya? Hati yang tertutup, hati yang tertutup. Fadzalika qalbul munafik. Itu adalah hatinya orang munafik. Yang dimaksud munafik dalam hal ini adalah munafik dalam pembahasan yang pertama, yaitu munafik dalam keimanan, pura-pura iman. Oh, depannya orang Islam pura-pura sholat, kalau di belakang nggak pernah sholat. Oh, pura-pura haji, oh pura-pura umroh, pura-pura puasa, hatinya kufur. Ngapain dia sholat? Cari dukungan. Ngapain dia begini? Ngapain dia begitu? Ya cari popularitas dan lain sebagainya. Ya sudah.
Mungkin kalau dia hidup di negaranya orang kafir nggak bakal iman dia. Kenapa? Dia nggak butuh kepada Islam untuk mencapai apa yang jadi tujuannya dia. Popularitas kah, jabatan kah, harta kah, dunia kah, nggak butuh. Karena dia hidup di negara Islam, pura-pura lah dia masuk Islam. Walhasil ini bukan ranahnya kita ya. Ini bukan ranahnya kita. Jangan gampang-gampang kita terima informasi seperti ini kemudian saling tuduh itu sama lain, bahaya itu nanti. Ngafir-ngafirkan orang yang nggak kafir, yang kafir yang ngafirkan. Hati-hati. Ngafir-ngafirkan orang yang nggak kafir, itu yang kafir yang ngafirkan. Hati-hati. Karena itu ini sebetulnya lebih kepada introspeksi kita, introspeksi diri kita. Siapapun yang mendengar, ya, pertanyaannya apakah Anda adalah orang yang betul-betul iman, betul-betul masuk ke dalam agama Islam, ataukah pura-pura? Maka kalau pura-pura, Anda bisa pura-pura kepada manusia, tapi Anda nggak bisa pura-pura kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada hati yang keempat. Hati yang keempat itu adalah qalbun musfah. Hati yang bermuka dua. Hati yang bermuka dua. Artinya apa? Di dalam hati ini fihi imanun wa nifaq. Di dalam hatinya orang ini ada keimanan, tapi ada kalanya kemunafikan, ada kalanya munafik, ada kalanya iman, naik turun, fluktuatif. Ini hatinya manusia pada umumnya, hatinya muslimin pada umumnya, hati yang keempat ini. Hati yang bersih, suci mungkin belum. Itu adalah hatinya para nabi, hatinya para rasul, dan hatinya para ulia, orang-orang soleh. Hati yang murni kafir, us kotor tok. Enggak, insya Allah kita enggak seperti itu. Hati yang pura-pura iman, tapi sebetulnya hatinya kafir. Enggak. Hatinya kita ini adalah hati yang keempat. Kadang naik, kadang turun, kadang iman, kadang munafik. Kalau ngomong, kadang-kadang bohong. Kalau janji, kadang-kadang tidak ditepati. Jika dikasih amanat, kadang-kadang khianat. Itu. Ini yang dimaksud munafik dalam amal. Ada iman. Ada iman. Kalau hati yang ketiga tadi itu, hati yang tertutup, nggak ada iman, pura-pura secara zahir, secara jasmani iman. Hatinya full kekufuran, nggak ada sedikit pun cercah keimanan bagi dia. Kalau ini nggak, yang keempat ini nggak ada, tapi ada kemunafikannya. Nggak istiqomah lah, nggak istiqomah. Famathalul imani fihi, maka permisalan iman di dalam hatinya orang yang kadang iman, yang kadang munafik, itu mathalul baqlati yamudduhal ma'ul adzab. Seperti tumbuh-tumbuhan, permisalan iman di dalam hatinya kita, yang kadang iman, yang kadang munafik, itu adalah permisalan seperti tumbuh-tumbuhan, sayur-mayur, pohon, buah-buahan yang akan mendatangkan manfaat jika disiram dengan air. Nanti kita bahas apa ini yang dimaksud air. Gimana caranya agar iman kita ini berbuah, ada hasil, panen. Wa ma khalun nifaqi fi, dan adapun permisalan kemunafikan dalam hatinya kita, kadang iman, kadang munafik. Iman seperti sayuran yang akan bermanfaat kalau disiram dengan air, kalau enggak ya mati. Tapi permisalan kemunafikan dalam hatinya kita adalah mathalul qurha, seperti borok, seperti luka. Yamudduhal qayhu was-sadiq, yang tidak ada yang keluar daripada borok dan luka tersebut kecuali darah, nanah, bau, busuk, najis, kotor. Maka nasibnya hati orang yang keempat ini, fa'ayyul maddatain ghalabat alaih, maka di antara keimanan dan kemunafikan yang lebih dominan yang mana? Fa'ayyul maddatain ghalabat alaih dhahabat bihi. Maka apakah dia dicap sebagai iman? Ya kalau imannya lebih dominan daripada kemunafikannya. Dia dicap sebagai munafik kalau dia kemunafikannya lebih dominan daripada keimanannya. Kalaupun kemunafikannya lebih dominan daripada kemunafikan, keimanannya lebih dominan daripada kemunafikan, maka dia berhak masuk surga. Dia berhak untuk masuk surga. Tapi jika kemunafikannya lebih dominan daripada keimanan, maka dia berhak masuk surga. Jika tidak diampuni oleh Allah, ya dia harus merasakan dulu yang namanya neraka. Nah, dalam sebuah
makolahnya para ulama dikatakan bahwa hadis ini adalah merupakan asas, pondasi bagi kita untuk memahami tentang keadaan hati kita masing-masing. Ilmu itu bukan seperti peluru yang digunakan untuk nembak orang lain, tapi ilmu itu seperti makanan. Kenyangkan diri kita baru bingung kenyangkan orang lain, ibaratnya begitu. Sembuhkan hatinya kita baru bingung hatinya orang. Ilmu itu untuk mengetahui kondisi hatinya kita, bukan untuk mengetahui kondisi hatinya orang. Kenapa? Sekali lagi, hatinya orang bukan urusannya kita, urusannya Allah. Kita hanya menasehati, bahkan kepada keluarga kita, anak istri kita. Kita nggak tahu sih hatinya mereka. Kita hanya membimbing, mengarahkan, menuntut, menasehati, dakwah kepada mereka. Nggak lebih daripada itu. Nggak boleh kita ngecap kamu pura-pura iman. Nggak boleh kita vonis kamu munafik. Nggak boleh. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Maka hadis ini adalah merupakan asas, pondasi untuk kita bagaimana caranya lebih tahu tentang keadaan hatinya kita. Maka ketahuilah, jika hati kita adalah hatinya orang yang beriman, maka keadaan yang baik, kan bagus ya kalau kita punya hati-hati yang bening. Maka keadaan seperti itu harus terus, jangan sampai putus. Dengan cara apa? Beramal sesuai dengan syariatnya Nabi SAW. Hati yang bening itu harus dijaga, jangan sampai kotor. Dengan apa? Kita iman kepada apa yang Nabi datang dengannya, dan kita ngamalkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Biar bening terus. Tapi jika hatinya kita adalah hati yang kadang ada keimanan, kadang ada kemunafikan, maka di sini kita butuh kepada upaya yang sungguh-sungguh. Butuh kepada yang namanya riyadhah, butuh kepada yang namanya mujahadah, upaya keras gimana caranya iman itu mengalahkan kemunafikannya. Sisi keimanan lebih dominan daripada sisi kemunafikan. Bahkan kalau perlu dari hati yang kadang ada iman, kadang ada kemunafikan, gimana caranya kita berupaya sungguh-sungguh full iman, sehingga dari yang hati yang nomor 2 menjadi hati nomor 1, hati full iman, nggak ada sedikit pun celah untuk kemunafikan. Ibarat kalau lampu yang pakai obor, ada minyak, ada sumbunya, maka obor itu ya apa? Cempluk. Lampu yang kalau dulu ya, kalau dulu sebelum ada lampu-lampu yang dicas, lampu darurat. Kalau dulu kan kalau lampu mati ya pakai apa itu namanya itu? Cempluk ya. Yang bening itu loh kacanya. Itu kan ada sumbunya, ada minyaknya. Lampu template, lampu template. Ada sumbunya, ada minyaknya. Hatinya orang yang beriman itu bening, seperti kacanya. Nur, ya cahayanya itu. Tapi cahaya itu tidak akan bermanfaat kecuali karena sebab 2. Yang pertama, bersih dan bening kacanya. Yang kedua, ada minyak dan sumbunya. Maka minyak dan sumbu itu adalah amal syariat. Itu adalah amal syariat. Amal syariat. Adapun untuk menjaga agar bening terus hatinya, itulah yang namanya tasawuf. Dua-duanya adalah apa artinya? Bening kacanya tapi sumbunya nggak ada, minyaknya nggak ada. Apa artinya? Sumbunya ada, minyaknya penuh, ada apinya keluar, tapi hatinya kotor. Nggak bisa. Butuhlah kita kepada ilmu fikih sebagaimana butuhnya kita kepada ilmu tasawuf. Butuhlah kita kepada ilmu tasawuf sebagaimana butuhnya kita kepada ilmu fikih. Nggak bisa dipisahkan. Jangan ngaku ma'rifat hakikat kalau kita ini nggak taat sama syariat. Tapi ketahuilah, jangan mentang-mentang kita ini ahli syariat, kemudian kita merasa cukup, nggak butuh kepada ilmu tasawuf. Enggak. Karena sesungguhnya ilmu syariat hanya perantara. Untuk gimana caranya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifat dan hakikat. Salatnya kita khusyuk, enggak hadir hatinya kita. Fisiknya rukuk, sujud, tapi batinnya enggak rukuk, enggak sujud, enggak diterima oleh Allah. Jadi fisik itu hanya perantara.
syariat, rukun-rukunnya sholat itu hanya perantara, gimana caranya itu kita hadir hatinya dalam sholat. Batin itu adalah tujuan. Batin itu adalah tujuan. Bahkan kadang-kadang orang yang hatinya ada keimanan, kadang-kadang ada kemunafikan, butuh kepada dokter. Artinya butuh kepada guru. Butuh kepada guru untuk si guru tadi itu memberitahukan kepadanya gimana sih caranya untuk mengobati hati yang sakit ini. Hati saya ini ustaz, hati saya ini kiai, hati saya ini guru, hati saya ini beb, ada iman tapi juga ada kemunafikan. Gimana caranya iman lebih dominan daripada munafik, bahkan gak ada munafiknya sama sekali. Itu guru. Di sini gurunya kita bukan saya, gurunya kita adalah Al-Imam Al-Haddad. Saya hanya menerjemahkan. Nah, adapun hati yang terbalik, hatinya orang kafir, atau hati yang tertutup, hati yang betul-betul kafir, cuman pura-pura iman tadi itu, wah, ini hati yang gak ada harapan sudah. Hati yang sama sekali tidak ada harapan, hati yang sama sekali tidak memberikan manfaat kepada si pemilik daripada hati tersebut. Iya. Nah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Wa qaulihim qulubuna ghuluf. Ucapannya orang-orang kafir manakala mereka mengatakan, Muhammad, Rasulullah dakwah kepada mereka, menyampaikan Al-Qur'an, membawa syariat yang terbaru, yang grace. Al-Quran ngalahkan Taurat, syariatnya Nabi Muhammad ngalahkan semua syariat para anbiya. Mau syariatnya Nabi Isa kah, mau syariatnya Nabi Daud dengan Zaburnya kah, mau syariatnya Nabi Musa dengan Tauratnya kah, Nabi Isa dengan Injilnya, kalah dengan syariat Nabi Muhammad. Penyempurna. Syariat Nabi Muhammad adalah syariat pamungkas, penutup. Tapi justru mereka menolak untuk iman kepada Al-Quran, menolak untuk iman kepada syariat Nabi Muhammad, menolak untuk iman kepada Rasulullah, sambil mereka mengatakan gulubuna guluf, hati kami adalah hati yang tertutup. Nanti kita bahas apa maksudnya guluf. Hati kami adalah hati yang terkunci. Taba'allahu 'alaiha bikufrihim, maka Allah berikan balasan atas ucapan mereka. Mereka menolak untuk iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran, taat sama syariatnya Nabi Muhammad. Seraya mereka mengatakan hati kami adalah hati yang terkunci dari apa yang kamu seru kami untuk melakukannya, melaksanakannya. Hati kami adalah hati yang tertutup. Maka Allah berikan balasan kepada mereka orang-orang kafir, taba'allahu ala qulubihim, taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Allah stempel kekufuran dalam hatinya mereka. Allah stempel hati-hati mereka dengan kekufuran. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidak ada yang beriman daripada orang-orang kafir tadi kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Ini yang dimaksud dengan hati yang tertutup. Hati yang tertutup. Hati yang tertutup apa sih maksudnya? Jadi katakan begini, ada khilaf di antara ulama. Jadi orang-orang kafir saat itu merasa cukup dengan syariatnya Nabi Musa, merasa cukup dengan kenabiannya Nabi Musa, dan merasa cukup dengan Taurat. Mereka nggak butuh kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran ataupun syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad berdakwah kepada mereka, mereka mengatakan hati kami ini sudah penuh. Hati yang tertutup, botol kalau sudah penuh gimana? Ya ditutup. Hati kami adalah hati yang sudah tercukupi hajatnya. Kita kalau buka lemari, kalau sudah ngambil barang yang sesuai dengan kebutuhannya kita kunci lagi. Majaz, kias, hati kami ini wahai Muhammad, hati yang tertutup. Artinya apa? Hati yang nggak butuh kepada Al-Quran, hati yang nggak butuh kepada kamu, hati yang nggak butuh kepada syariatnya kamu. Hati yang nggak butuh kepada syariatnya kamu. Sekalipun apa yang kamu ucapkan itu betul, sekalipun kamu mengucapkan apa yang jujur, enggak. Hati kami adalah hati yang terpenuhi akan ilmu dari Taurat, ilmu daripada Musa alaihissalam. Kami enggak butuh kepada apapun selain itu. Fala yu'minuna illa qalila, dan tidak ada yang iman
dari kalangan orang-orang kafir kecuali sedikit. Artinya apa? Artinya ada yang berpendapat ada yang iman dari orang-orang kafir itu ada, tapi sedikit. Mereka yang mengingkari akan dakwahnya Rasulullah rata-rata mati dalam keadaan kafir sudah. Ini saya mau tanya, ada nggak mu'alaf? Ada, tapi mu'alaf dari kafir masuk Islam sama yang tetap kafir mati dalam keadaan kafir lebih banyak mana? Lebih banyak mati yang dalam keadaan kafirnya daripada yang mati dalam keadaan mu'alaf, mati dalam keadaan meluk agama Islam. Ini tafsir pertama. Fala yu'minuna illa qalila. Orang-orang yang mengingkari dakwahnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, tidak ada yang mereka beriman kecuali hanya sedikit. Ada lagi tafsir yang kedua yang mengatakan bahwasanya mereka imannya yang sedikit, bukan jumlahnya. Orang yang kafir tidak beriman kecuali sedikit. Apa maksudnya? Imannya mereka sedikit. Buktinya mereka masih iman sama Taurat. Buktinya mereka masih iman sama Nabi Musa, tapi mereka sayangnya kufur kepada Al-Quran, kufur kepada Nabi Muhammad. Berarti ada iman, cuma nggak sempurna imannya mereka. Kenapa? Karena mereka tidak iman kepada Al-Quran sebagai kitab suci yang sempurna, dan tidak iman kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang paling sempurna. Maka batal keimanan mereka yang sedikit tadi itu. Imannya mereka kepada Nabi Musa nggak diterima oleh Allah kalau nggak iman kepada Rasulullah. Imannya mereka kepada Taurat tidak akan diterima oleh Allah jika mereka tidak iman kepada Al-Quran. Tafsir yang kedua. Tafsir yang kedua. Iman seperti ini tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Kenapa? Lebih dominan kafirnya daripada imannya. Lebih dominan pembangkangan daripada nurut dan patuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tafsir yang ketiga mengatakan nggak iman sama sekali. Loh, katanya sedikit tadi itu. Katanya sedikit itu. Nah, orang-orang Arab itu kadang-kadang ini akan Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Turun dengan bahasa Arab. Nah, orang-orang Arab itu kadang-kadang mengatakan gini, tidak sama sekali. Kadang-kadang orang Arab itu mengatakan hampir saya tidak pernah kelihatan fulan. Itu maksudnya tidak pernah kelihatan sama sekali. Kalau versinya kita hampir berarti pernah kelihatan, cuma jarang. Kalau orang Arab hampir-hampir kami nggak pernah melihat ini kejadian ini. Itu artinya ya sama sekali nggak melihat, sama sekali nggak ngalami sebetulnya. La yu'minuna illa qalil, nggak ada yang iman kecuali sedikit. Maksudnya apa? Ya nggak iman sama sekali. Tidak ada keimanan sama sekali. Nah, ya. Bahkan mereka mengatakan hati kami ini hati yang penuh akan keilmuan, yang bangkang sama Nabi. Itu bukan orang-orang bodoh. Bahkan ahlul kitab yang ngerti isinya Taurat, yang ngerti isinya Injil, mereka itu justru menjadi pihak yang pertama kali bangkang kepada Rasulullah. Yang iman kepada Nabi justru orang-orang yang lemah. Bila Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih kecil saat itu iman sama Nabi. Bukan orang-orang yang dikenal sebagai ulama, sebagai tokoh, bukan. Justru mereka adalah orang yang pertama kali nggak nurut sama Nabi. Kenapa? Nggak ada lain kecuali hasud. Mereka menunggu-nunggu di Injil dijelaskan secara detail, di Zabur maupun di Taurat dijelaskan secara detail rinci akan kemuliaan Rasulullah SAW. Mereka ngarep-ngarep sudah berekspektasi tinggi. Ini Nabi harus dari golonganku, harus dari golongan Yahudi. Nggak taunya justru Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah lahir dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Yang saat itu bangsa Arab tidak sehebat bangsa Yahudi, hidup dalam keadaan jahiliyah. Mereka nggak terima, bahkan mereka niat membunuh Rasulullah mulai dari bayinya, mulai dari kecilnya. Kenapa? Tampak tanda-tanda nanti kelak bahwa ini anak akan menjadi nabi dan rasul yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi, itu tampak. Mulai dari tanda-tanda kenabian secara fisik terutama. Lahir, langit terang benderang. Lahir dalam keadaan terhitan. Lahir dalam keadaan sujud. Lahir dalam keadaan tangan memberikan isyarat seperti kita tasyahud awal.
lahir dalam keadaan mata bercelak. Kemudian di antara kedua pundaknya ada stempel kenabian. Itu tampak saat itu. Jadi ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani satu betul-betul menunggu. Jadi ketika tampak fenomena alam yang membarengi akan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nyari, wah ini Nabi yang kita tunggu-tunggu lahir ini. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani hidup di kota Mekah itu nyari dari rumah yang mana hari ini lahir seorang Nabi. Tanya, semalam rumah kalian ada yang hamil seorang wanita lahir? Enggak. Cari mereka sampai ketemu. Lah kok ternyata yang lahir, yang hamil, yang melahirkan adalah Aminah binti Wahab. Orang Arab, bukan orang Yahudi. Istri diberi Abdullah bin Abdul Muttalib. Orang Arab, bukan orang Yahudi. Oh, mereka Yahudi Nasrani hasud ditenteni, lah kok meledek. Mereka nggak terima. Nabi dari kalangan bangsa Arab itu nggak terima. Makanya bangsa Arab bangsa yang mulia sebetulnya. Kenapa Nabi yang paling mulia Nabi dari bangsa Arab? Tapi bukan berarti kita ini membanggakan ras atau suku, tapi bukan berarti kita ini menafikan kemuliaannya, begitu loh. Contoh, ini contoh aja. Kiai itu orang mulia apa bukan? Ya mulia. Kalau nggak mulia nggak disebut kiai. Cuman bagi ulama tersebut nggak patut bagi dia untuk mengandalkan panggilan dari orang lain. Kan begitu. Bangsa Arab bangsa yang mulia. Cuman nanti di akhirat nggak berlaku. Oh saya orang Arab saya masuk surga. Nggak begitu. Tapi tidak menafikan bahwa bangsa Arab bangsa yang mulia. Bahkan saking mulianya bangsa Arab, Al-Quran bahasanya bahasa Arab, bahasa surga bahasa Arab. Tapi bukan berarti orang Arab masuk surga yang nggak bisa bahasa Arab nggak masuk neraka. Nggak begitu. Cuma bukan karena begitu terus nggak ada kemuliaan sama sekali bagi bangsa Arab. Enggak. Jangankan orangnya, bahasanya itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gambaran kemuliaan. Cuman bukan untuk diandalkan. Bukan karena nggak bisa diandalkan kemudian nggak mulia, tetap mulia bagaimanapun juga. Habib Sayyid itu mulia, tapi bukan berarti mentang-mentang Habib Sayyid masuk surga. Enggak, tidak untuk diandalkan. Tapi bukan berarti karena tidak bisa diandalkan faktor keturunannya berarti nggak ada kemuliaan sama sekali. Enggak. Bangsa Arab beda dengan bangsa yang lain. Kiai sama nggak kiai beda. Habib sama bukan beda, tapi masing-masing tidak untuk diandalkan. Mentang-mentang kiai, mentang-mentang Habib, mentang-mentang orang Arab. Enggak, tapi tetap ada kemuliaan itu gitu loh. Tetap ada, bukan untuk dinafikan, itu gambarannya. Nah, sekarang ini banyak orang bermunculan yang menafikan. Ini kan cara berpikirnya orang Yahudi. Hasud, iri, benci, dengki. Nggak terima akan nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Arab karena Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Nggak terima. Setelah bertahun-tahun dari generasi ke generasi, setiap Nabi itu datang dari galangan Yahudi, dari bangsa Yahudi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dari bangsa Yahudi. Lah kok moro-moro Nabi yang di Zabur disebut, di Taurat disebut, di Injil disebut dari bangsa Arab. Pegel mereka, hasut mereka, iri. Jadi sebetulnya orang yang iri itu iri kepada Allah yang kasih nikmat. Siapa yang pilih Nabi Muhammad jadi seorang nabi? Kalau bukan Allah. Jadi kalau ada orang iri sama Nabi Muhammad, ya berarti dia iri kepada zat yang memberikan Nabi Muhammad nikmat. Anda iri kepada saya atau saya iri kepada saya, berarti Anda sedang iri kepada zat yang memberikan nikmat kepada saya sedang iri kepada Allah yang memberikan nikmat kepada Anda. Sama begitu. Karena Anda tidak bisa memilih apakah Anda mendapatkan nikmat ataukah tidak. Nikmat itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati, jangan mau kita digiring opini untuk benci kepada bangsa Arab. Terlepas orang itu masuk surga bukan karena bangsa Arabnya, ya betul memang. Betul, jangan bangsa Arab. Lawang ini keluarganya Nabi belum tentu masuk surga. Abu Lahab, pamannya Nabi, secara pangkat, secara nasab lebih mulia, lebih tinggi dari Nabi. Tapi tidak menjamin itu semuanya. Iya memang betul.
Tapi bagaimanapun juga Abu Lahab ini pamannya Nabi. Buktinya apa? Buktinya ada seorang sahabat setelah Fatihah selalu membaca tabat yada Abi Lahab wa tab. Mau sholat subuh, duhur, maghrib, semuanya ada. Setelah Fatihah baca surat tabat yada Abi Lahab wa tab. Ditegur sama Nabi, nggak ada surat yang lain. Ayo coba. Kenapa? Bagaimanapun juga Nabi itu sedih. Loh nggak apa-apa, kalau terus-terusan itu Nabi itu sedih. Kenapa? Yang dinas dalam Al-Quran akan terbakar dalam api neraka selama-lamanya Abu Lahab itu pamannya beliau. Jadi kekufuran tidak menafikan kemuliaan, tapi semulia-mulianya Abu Lahab ya tetap kufur. Itu gambaran. Orang dilihat dari amal, tapi sekalipun begitu tetap ada kemuliaan pada dirinya. Makanya Abu Lahab itu setiap Senin semua miliaran manusia masuk neraka, nggak dapat keringanan, kecuali Abu Lahab dapat keringanan setiap Senin. Kenapa? Setiap Senin itu bisa keluar air dari jempolnya Abu Lahab. Kenapa? Sempat senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Abu Lahab itu ketika lahir Rasulullah SAW mendapat kabar daripada Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Tuan, beruntung anda. Kenapa? Karena anda punya keponakan laki-laki. Saat itu kalau keponakan perempuan atau punya anak perempuan memalukan. Tapi anda punya keponakan laki-laki. Putra Abdullah sudah meninggal, itu Sayyidina Abdullah, ayah Rasulullah. Abu Lahab seneng dimerdekakan. Saking senengnya sampai Thuwaibah boleh dimerdekakan. Nah karena sempat seneng sama lahirnya Rasulullah, walaupun saat itu kafir sampai matinya kepada Rasulullah, dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa ngisep jempol setiap Senin tok yang keluar air. Mana ada penghuni neraka minum air, minum darah, minum nanah, neraka. Jadi ada itu jangan mau kita digiring opini. Memang di akhirat nanti suku bangsa ras tidak memberikan manfaat. Tapi bagaimanapun juga ada suku, ras, bangsa, bahasa yang mulia. Ayo contoh, apakah bangsa Indonesia ini bukan bangsa yang mulia oleh Allah? Ketika Allah mentakdir bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mayoritas muslimin, orang yang paling gampang diajak untuk masuk ke dalam agama Islam, paling gampang. Apakah itu bukan tanda? Bahkan Abu Yamaliki mengatakan dalam mimpinya ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah, karena Abu Yamaliki itu punya murid banyak dari orang Indonesia. Maka Abu Yamaliki ketika berjumpa mimpi ketemu Rasulullah titip salam kepada Abu Yamaliki, sampaikan salamku kepada murid-muridmu yang dari Indonesia. Ketahui aku cinta kepada mereka. Loh, apakah karena kita bangsa Indonesia kemudian kita lantas masuk surga begitu saja? Ya enggak. Tapi bagaimanapun juga bangsa ini adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Iya, yang nggak bisa dipungkiri. Menjadi mayoritas muslimin kok. Apakah itu bukan kemuliaan? Kemuliaan. Bagaimanapun juga itu gambaran begitu. Lah kita ini jangan mau digiring opininya untuk tidak mengakui itu. Itu adalah kemuliaan. Kalau enggak, ya berarti cara berpikirnya kita, mindsetnya kita sama dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Nasrani nggak iman sama Rasulullah, nggak terima oleh wong Arab. Gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Na'am wallahu a'lam. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kasih panjang umur serta walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya mungkin? Fadhol berkenaan dengan topik ataupun di luar topik. Monggo. Barangkali ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan boleh. Di luar topik boleh. Kalau saya lupa ngasih pertanyaan, keburu baca doa, boleh jenengan putus. Sebentar, Bib. Mumpung belum doa atau belum ditutup, saya mau tanya, boleh. Kadang-kadang saya lupa, saya kepingin hidup. Saya kepingin hidup. Barangkali jenengan seminggu ada permasalahan, Anda lupa, bisa dicatat di HP, bisa dicatat di kertas, ketemu di sini ditanyakan. Selagi saya mampu jawab, saya jawab langsung. Kalau enggak, jadi PR di pertemuan berikutnya. Apapun pertanyaannya. Apapun, jadi nggak harus sesuai dengan pembahasan topik, nggak harus. Saya kepingin lebih hidup, cuman kadang-kadang saya itu lupa ngasih kesempatan untuk pertanyaan.
Nunggu azan, bukan nunggu azan, nunggu habis waktunya baru saya ingat. Kalau saya terlanjur baca doa boleh dengan putus. Rabbana anfa'na bima sebentar Bib. Boleh. Tapi kalau pas ngajar jangan diputus. Khawatir lupa. Khawatir saya ini orangnya gampang hilang konsentrasinya terus terang. Makanya saya ini paling nggak bisa rame didit itu nggak bisa. Paling nggak bisa. Jadi kelemahannya saya itu sudah. Ada orang itu ceramah, walaupun anak itu rame geruda-geruduk, enak aja ceramah, lancar. Saya nggak bisa, gampang kepedot, gampang hilang konsentrasinya. Jadi kalau pas ngajar jadi pedot. Tapi kalau saya terlanjur baca doa pun, sudah terlanjur baca doa akhir majelis pun, jenengan pedot nggak apa-apa. Sebentar Bib, saya mau tanya, nggak apa-apa. Ibu-ibu kalau mau tanya juga boleh, lewat kertas boleh, langsung juga boleh, monggo. Ya. Ada pertanyaan? Nah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa razuqil kulla halalan daima wa khilla atqiya ulama nahda bil khair fa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa ajirna bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan man waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqshal المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح القرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.